Pasir Nangka, dimanapun saudara berada, saat hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika roh dicurahkan, pemulihan terjadi, gereja Tuhan dimenangkan, dan semua bangsa akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Bukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus telah satukanlah. Bukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya! Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Tuhan yang
yang begitu mengasihi kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup, yang akan terus menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Engkau naik ke surga dan Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun kami, yang akan menghibur setiap kami. Mari datang Roh Kudus, penuhi setiap kami. Haleluya. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari datang Roh Kudus, urapi setiap kami, penuhi setiap kami. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhi, mengalir pulihkan, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku, katakan satu-satu. Ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu-satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Urapan-Mu kami perlu Tuhan. Oh Roh Kudus, urapi
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam ibadat online pada hari Minggu ini tanggal 31 Mei 2020. Dan tepat pada hari ini kita akan memperingati Hari Pentakosta. Untuk itu firman Tuhan akan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Dari ayat-ayat ini saya akan memberikan tema dari khotbah ini adalah makna dari kedatangan Roh Kudus bagi pelayanan dan kehidupan orang-orang Kristen. Mari kita membaca bersama-sama ayat-ayat itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar melihat bagaimana kedatangan Roh Kudus itu ke dalam dunia dan apa yang dia kerjakan setelah ia datang ke dalam dunia. Maka kita lihat pertama adalah ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta adalah hari ke-50. Hari ke-50 itu dihitung sejak hari kebangkitan Yesus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, hari ke-50 ayatnya yang kedua mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Sungguh luar biasa. Kedatangan Roh Kudus itu tepat waktu, yaitu pada hari yang ke-50. Tepat pada hari yang ke-50, tiba-tiba turunlah dari surga, turunlah dari langit. Kedatangan Roh Kudus digambarkan seperti tiupan angin yang keras. Bukan angin sepoi-sepoi, tetapi angin yang keras. Saudara bisa mengerti apa artinya angin keras. Negara Amerika selalu dilanda dengan badai, tornado dan sebagainya. Angin itu tidak nampak, tetapi angin mempunyai kuasa yang dahsyat. Dia tidak terlihat, tapi kekuatan yang ada di dalam dia sungguh luar biasa. Dan ayat ketiga, mulai nampak pekerjaan daripada Roh Kudus ini setelah dia datang dari surga ke dalam bumi, ayatnya yang kedua. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang keluar bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Pekerjaan Roh Kudus setelah datang dikatakan nampak seperti lidah-lidah nyala api. Api kalau dia membakar itu lewat lidah-lidahnya. Api yang menyala ada lidahnya. Yang saya tahu, pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja, bila ada satu pribadi yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan mulai membakar yang di sebelah. Dia akan mulai membakar yang lain.
Dan akhirnya satu ruangan gereja akan terbakar oleh pekerjaan Roh Kudus. Sungguh dahsyat pekerjaan Roh Kudus ini. Dan ayat yang keempat, nampak dari pekerjaan Roh Kudus yang lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang keempat adalah satu kata yang luar biasa, glossolalia, yang artinya mereka mulai berbicara dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ada suatu yang baru terjadi bagi orang-orang yang dipenuhi oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan ayat yang terakhir dari ayatnya yang keempat mengatakan, mereka disuruh berkata-kata seperti yang dikatakannya. Apotengomai, artinya orang-orang yang sudah dipenuhi oleh pekerjaan Roh Kudus, mereka akan sanggup berkata-kata dengan berani. Karena apa? Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49 saya akan bacakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, dan kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bagi murid-murid Yesus, Yesus berpesan kepada mereka, jangan pergi melayani sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tunggulah di kamar loteng, dan benar janji Bapa itu tergenapi di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita boleh berkata kepada Yesus, terima kasih untuk karyamu. Engkau sudah minta kepada Bapa Roh Kudus, dan Bapa sudah memberikan kepada kita. Dan berikutnya kita melihat pekerjaan Roh Kudus bagi murid-murid Yesus yang ada di kamar loteng itu. Apa yang terjadi? Setelah Roh Kudus turun atas kehidupan murid-murid, maka ada perubahan yang terjadi. Mereka naik ke kamar loteng dengan status murid. Tetapi setelah mengalami pekerjaan Roh Kudus, mereka turun. Bukan murid lagi, tetapi mereka turun sudah menjadi rasul. Rasul itu artinya orang yang dipakai, orang yang diutus Tuhan dan yang melayani dengan kuasa. Lukas 24 ayat 49 tadi sudah mengatakan, jangan kalian pergi sebelum kalian diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kata kekuasaan dalam kata Yunani dipakai kata dunamis, yang artinya kesanggupan atau kekuatan. Maksudnya, kalau kita mau melayanilah dengan Roh Kudus, karena Dia akan memberikan kepada kita kesanggupan pelayanan. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, kuasa dalam pelayanan, sehingga kita tidak akan pernah gagal. Kita akan berhasil dan berhasil. Dan terbukti, setelah mereka turun dari kamar loteng Yerusalem, mereka masuk di dalam pelayanan. Apa yang terjadi? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, saat Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Ada 3.000 orang yang menerima Yesus. Ada 3.000 orang yang memberikan diri untuk dibaptis. Dan saya bisa katakan 3.000 orang ini adalah gereja mula-mula. Pelayanan Roh Kudus lewat hamba-hamba Tuhan telah melahirkan gereja mula-mula. Saudara, Roh Kudus
telah bekerja. Gereja sekarang telah lahir. Gereja itu sudah ada. Dan Roh Kudus tidak mau hanya bekerja melahirkan gereja, tapi Roh Kudus mau gereja itu terus bertumbuh dan menjadi dewasa, supaya di dalam gereja yang dewasa nama Tuhan itu dipuji dan dipermuliakan. Apa yang dibuat Roh Kudus kepada gereja? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, dikatakan di situ bahwa Roh Kudus akan melengkapi gereja dengan pemberian-pemberiannya atau dengan karunia-karunia Roh Kudus. Yang kita tahu ada 9 karunia yang akan diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja yang bertumbuh di dalam Roh Kudus. 1. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 2. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. 3. Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 4. Karunia iman. 5. Karunia menyembuhkan. 6. Karunia untuk mengadakan mujizat. 7. Karunia nubuat. 8. Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 9. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Coba saudara renungkan. Betapa luar biasa kalau saudara hadir di dalam rumah ibadat. Saudara bukan hanya menikmati. Betapa luar biasa gereja dengan segala kemerlapan. Tetapi yang harus kita alami adalah gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus. Gereja yang di dalamnya Roh Kudus bekerja. Gereja yang di dalamnya ada karunia-karunia Roh Kudus. Maka di dalam gereja ada kesembuhan bagi mereka yang datang dalam sakit. Di dalam gereja ada mujizat-mujizat yang terjadi. Dan di dalam gereja nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Saudara, tentunya kita merindukan supaya di dalam gereja kita Roh Kudus bekerja sedemikian. Maka yang harus kita perhatikan, kalau Roh Kudus mau bekerja, 1, gereja harus mengutamakan Tuhan. Gereja harus menghormati Tuhan, bukan yang lain. 2, gereja harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk bekerja. Jangan menghalangi pekerjaan Roh Kudus. 3, gereja harus menghormati pekerjaan Roh Kudus. Jangan mengecewakan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus sudah dihormati di dalam gereja, Roh Kudus sudah diberikan kesempatan untuk bekerja, saya yakin Dia akan mengerjakan segala yang terbaik untuk gereja dan untuk jemaat. Nah, puji Tuhan, dengan demikian jelas bahwa kehadiran Roh Kudus ada pengaruh nyata di dalam pelayanan. Dan yang kedua, kita akan membahas yaitu bagaimana peran Roh Kudus bagi orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 mengatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam terjemahan Yunani, dia tidak pakai kehilangan, tetapi memakai kata kurang kemuliaan Allah. Kata kurang kemuliaan Allah itu dipakai kata hustereo, yang artinya tidak memiliki, tidak mempunyai sesuatu yang diperlukan. Sekali lagi, kurang kemuliaan itu artinya tidak memiliki, tidak mempunyai sesuatu yang diperlukan. Berarti manusia itu sangat memerlukan kemuliaan Allah. Dan jauh usah takut, kalau Roh Kudus sudah datang,
untuk pribadi orang percaya, dan pribadi itu mau terima Roh Kudus, dia akan mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang dari orang percaya itu. Kata mengembalikan atau dipakai kata memulihkan, apokatistemi, yang artinya mengembalikan manusia pada keadaan semula. Kata semula di sini artinya pada waktu manusia diciptakan oleh Allah. Semula manusia itu ada di dalam teladan Allah. Manusia itu ada di dalam sifat-sifat Allah, tetapi akibat dosa, sifat-sifat Allah itu telah hilang. Seperti apakah sifat-sifat Allah itu? Kalau kita melihat di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 dan 23 yang dikenal dengan buah roh. Maksudnya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah roh. Dan saya ingin kita belajar mengenal buah roh itu. Saya tidak mulai dari kasih, tapi saya mulai dari penguasaan diri. Maka orang yang dipimpin hidup di dalam roh, apa yang terjadi? Dia pertama akan memiliki penguasaan diri. Kedua, dia akan memiliki kelemah lembutan. Adalah sikap yang mau menerima apapun yang orang perbuat, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lemah lembut artinya tidak mendendam, tidak membenci kepada orang yang berbuat jahat. Dan orang yang ketiga adalah kesetiaan. Terus pistis, terus tetap setia. Dan saya bisa katakan penguasaan diri, lemah lembut, setia itu adalah buah roh untuk pribadi orang percaya, untuk dirinya. Dan kalau tiga itu sudah ada padanya, dia akan mampu berbuat yang berikutnya. Yang keempat dari buah roh itu adalah kebaikan. Orang yang ada penguasaan diri, orang yang ada kelemah lembutan, orang yang setia, dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Orang yang sudah bisa berbuat baik, orang itu juga bisa berkemurahan. Dia bisa mengampuni orang. Dia tidak akan terus memarahi orang. Orang yang sudah bisa mengampuni orang, berkemurahan, dia akan menjadi orang yang sabar. Betapa luar biasa, Roh Kudus akan membentuk karakter yang hilang, karakter Allah di dalam diri kita. Kita bisa ada penguasaan diri, kita bisa ada kelemah lembutan, kita bisa ada kesetiaan, dan kita bisa menjadi orang yang berbuat baik kepada siapa saja. Kita bisa menjadi orang yang berkemurahan bagi orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa sabar kepada orang lain. Dan apa yang jadi? Poin yang berikut. Setelah kita berbuat baik kepada orang lain, akibatnya damai sejahtera bagi kita, sukacita bagi kita, dan kasih agape ada pada diri kita. Dan damai sejahtera, sukacita, Roma 14:17 mengatakan itulah kerajaan Allah. Kita akan masuk dalam kerajaan Allah kalau kita bisa menghasilkan buah-buah roh dan kita hidup dalam kasih Allah. Kita dapat memberi yang terbaik. Tuhan kiranya memberkati kita semua dengan kehadiran Roh Kudus akan mempengaruhi gereja, akan mempengaruhi kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami belajar mengerti tentang peran Roh Kudus di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
Engkau yang sudah meminta kepada Bapa Roh Kudus untuk kami. Kami telah hidup dan mengalami kepemimpinan Roh Kudus. Kami telah hidup dan mengalami kebaikan-kebaikan Roh Kudus. Biarlah kami tetap ada di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami menghasilkan buah-buah Roh Kudus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah menerima berkat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selalu sehat kan? Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara dalam melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing dan membatasi aktivitas di luar rumah. Firman Tuhan yang disampaikan tentunya memberikan rema dan kekuatan bagi setiap kita orang percaya. Seperti pada Lukas 11 ayat 28 dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jemaat pemenang, setiap keluarga akan dibagikan jadwal doa per keluarga. Jadwal tersebut akan dibagikan melalui WhatsApp group. Jemaat semua pasti tetap setia melakukan doa per keluarga dong. Kuasa doa itu nyata loh, seperti pada Markus 11 ayat 24 dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Wow! Oh ya, kami juga mengingatkan untuk kegiatan family camp kita yang akan diadakan di Sukabumi akan diundur sampai kondisi yang cukup kondusif. Bagi jemaat yang sudah registrasi namun belum melakukan pembayaran, dapat dilakukan via bank transfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau dapat memberikannya langsung ke Sekretariat GPDI Pasinangka. Biayanya sebesar Rp150.000. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan bagi Tuhan, dapat diberikan secara langsung ke GPDI Pasir Nangka atau melalui via bank transfer ke nomor rekening di bawah ini. Bagi jemaat yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan secara online, dapat mendaftarkan diri ke Saudari Esther dan Saudari Cynthia atau dapat mengirimkan email ke gpdi.pasirnangka@gmail.com. Kami juga mengajak saudara untuk selalu mendoakan negara kita, negara Indonesia, agar Tuhan dapat memulihkan negara kita dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, tidak lupa kita ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa juga untuk selalu terapkan social distancing. Yuk rajin-rajin olahraga, cuci tangan, dan jangan lupa selalu pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Please stay at home and Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.